Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Khalaqal insana fi ahsani taqwim, summa radadnahu asfala safilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih memberi kita rahmat dan karunia-Nya, kesehatan dan kesempatan di bulan Ramadan yang penuh barokah ini. Dan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan yang mulia ini, tepatnya di hari yang ke-21 Ramadan ini, Allah masih memberi kita kesehatan dan kesempatan untuk tetap istiqomah beribadah kepadanya, untuk memperoleh barokah darinya, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bahwa 10 hari Ramadan yang terakhir di hari 21 sampai ke penghujung Ramadan, beliau tetap masih bersemangat untuk beribadah, mendirikan Qiyamul Ramadan pada malam bulan Ramadannya. Artinya, begitupun kita umatnya sebagai suri tauladan, kita contoh Rasulullah SAW. Bukannya semakin penghujung Ramadan, semakin sedikitlah jemaah di masjid, di musola, di tempat-tempat ibadah, karena kesibukan untuk menyambut Lebaran Idul Fitri dengan bermacam kegiatan-kegiatan yang hingga melupakan rutinitas kewajiban sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang ingin mengharapkan makfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala, yang ingin mengharapkan level yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu la'allakum tattaqun. Inna akramakum innallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling tinggi rasa takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana memperoleh takwa kalau hanya Ramadan diisi di awalnya saja, di tengahnya saja, dan juga di penghujung Ramadannya, tapi malang hanya untuk mementingkan kegiatan-kegiatan dunia lainnya, kegiatan-kegiatan yang di luar dari ibadah Ramadan, kita bisa melalaikan apa yang telah Allah berikan kesempatan kita hidup, berjumpa bersua di Ramadan yang penuh barokah ini. Untuk itu marilah kita tetap semangat di malam 21, 22 sampai seterusnya di penghujung Ramadan nanti. Apapun ibadah-ibadah yang kita lakukan, tentu hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita tinggalkan untuk sementara yang namanya kegiatan-kegiatan yang bisa kita kondisikan pada siang Ramadannya. Tidak harus di saat tarawih, di saat tadarus, di saat sholat berjamaah, di saat mendengar tausiah-tausiah dari guru-guru kita mubalik di malam harinya, kita pun sibuk dengan urusan menyambut Lebaran. Itu tidak akan dipandang Allah sebagai amal ibadah kita di sisinya, kecuali kita memang berhalangan untuk datang ke rumah Allah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mengharap barokah dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya semangat istiqomah dalam beribadah di malam-malam bulan Ramadan tentunya harus kita tingkatkan. Karena kapan lagi berjumpa dengan Ramadan? Belum tentu Ramadan tahun besok, dan tak ada jaminan kita hidup di Ramadan tahun besok, tahun 1443 Hijriah atau tahun 2022 Masehi. Tak ada jaminan bagi kita. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Karena tak ada jaminan hidup di Ramadan tahun depan, maka kita jadikan Ramadan tahun ini sebagai Ramadan terakhir dalam hidup kita. Artinya apa? Kita termotivasi, motivasi semangat beribadah di bulan Ramadan
dalam keadaan sehat walafiat, walaupun kondisi negara kita, negeri kita, kampung kita ini masih dalam COVID Corona 19, tetapi itu tidak memudarkan semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih-lebih di bulan suci yang penuh barokah dan makfirah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah beri kita kekuatan, kesehatan sampai di penghujung Ramadan nanti. Demikian tausiah singkatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.